Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Aristia. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial menggunakan software MATLAB untuk pemrograman. Pada video sebelumnya, kita sudah menggunakan berkas script untuk mengetik program. Di sini, ini adalah program yang saya buat di video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan menambahkan komentar di dalam program yang sudah kita buat. Nah, untuk menambahkan komentar, kita bisa menuliskan dengan mengawali tanda persen. Jadi kalau kita punya persen seperti ini artinya kita membuat sebuah komentar di dalam program kita. Catatan di sini, komentar ketika kita jalankan dia tidak akan muncul di command window. Jadi komentar ini hanya untuk informasi tambahan yang kita berikan di dalam program kita. Bisa berupa judul program atau tanggal atau keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan program kita. Kalau komentar itu tidak ada hubungannya dengan program, ya tidak perlu kita tulis. Di sini saya akan menambahkan komentar seperti ini. Program luas persegi panjang. Oke. Nah, ini kalau komentar dalam satu baris. Kalau kita membuat komentar yang cukup panjang, maka kita harus menambahkan persen, kemudian buka kurung kurawal, kemudian kita enter ke bawah. Kita tuliskan komentar kita di sini. Misalnya ini ya, ini adalah program yang sangat sederhana untuk menghitung luas persegi panjang, misalnya seperti ini ya, dengan satuan luas cm persegi. Ini adalah komentar yang panjang yang terdiri dari 3 baris. Jadi kalau lebih dari satu baris kita gunakan persen buka kurung kurawal. Jangan lupa untuk menutupnya dengan persen tutup kurung kurawal seperti ini. Nah, warna hijau inilah yang disebut dengan komentar di dalam program, sedangkan yang di bawahnya warna hitam ini adalah program kita. CLC menghapus layar, kemudian kita bisa menambahkan clear ya. Clear itu seperti di video sebelumnya untuk membersihkan atau menghapus variabel yang ada di workspace. Nah, kebetulan workspace-nya emang kosong di sini ya. Kemudian di sini di setiap baris ini kita bisa tambahkan komentar. Persen ini gunanya untuk membersihkan layar command window atau menghapus command window-nya gitu ya. Ini command window-nya kebetulan bersih ya. Kemudian ini untuk menghapus variabel yang ada di workspace. Di sini kita bisa tambahkan satuan cm, satuan cm. Nah, ketika kita running atau menjalankan program ini, warna hijau yang tadi kita sebut sebagai komentar ini tidak akan muncul di command window ya. Jadi ini tidak akan muncul komentar-komentar ini ya, yang warna hijau ini. Oke, kita coba untuk run. Nah, ini yang muncul hanya outputnya saja, luasnya 8000, sedangkan yang ini tidak ya. Outputnya tadi luas B kali L 180 8000 seperti itu. Saya ulang ya, jadi komentar biasa digunakan dalam berkas M dengan tujuan untuk memberikan keterangan-keterangan bagi pembaca berkas M. Ini ya, berkas M, berkas script. Penambahan komentar tidak akan mempengaruhi hasil eksekusi karena komentar memang ditujukan kepada si pembaca isi berkas M, bukan keterangan pada hasil eksekusi berkas tersebut.
Komentar bisa berupa tujuan berkas M, pembuatnya, tanggal yang menyatakan kapan berkas tersebut dibuat atau dimodifikasi, ataupun penjelasan terhadap bagian tertentu dalam berkas M. Nah, penjelasan seperti itu terkadang berguna bagi pembaca berkas M ataupun bahkan bagi pembuatnya pada suatu waktu ketika dia tidak ingat terhadap perintah-perintah tertentu ya yang ada di dalam berkas M. Selanjutnya kita akan menambahkan bagaimana menangani pemasukan data di dalam MATLAB. Nah, di sini kemarin kan di program ini kan sudah diberikan nilai P dan nilai L. Sekarang kita akan menggunakan suatu perintah yang ketika kita jalankan kita bebas memasukkan data dari keyboard, yaitu menggunakan input. Sebagaimana telah diketahui, berkas M itu dapat dipakai untuk menangani pengeksekusian sejumlah perintah ya. Ini pada penanganan seperti itu dimungkinkan untuk memproses data yang berasal dari keyboard ketika berkas M dieksekusi. Nah, untuk keperluan itulah kita menggunakan yang namanya input. MATLAB menyediakan yang namanya input. Nah, untuk penulisan input diawali dengan nama variabelnya ya, sama dengan, kemudian sebelah sini kita tambahkan input dalam kurung dalam petik tunggal, misalnya seperti ini ya, masukkan panjang sebuah persegi, atau langsung saja misalnya masukkan panjangnya, tutup petik tunggalnya, kemudian tutup kurung. Kalau data yang mau kita inputkan itu adalah data numerik atau angka yang mau dihitung, maka kita cukup seperti ini. Tapi kalau yang mau kita input itu adalah string, masih ingat string ya, kumpulan beberapa karakter, boleh angka, huruf, atau gabungan angka, huruf, tanda baca, dan lain sebagainya, yang jelas karakter gitu ya. Itu kita harus tambahkan koma, kemudian dalam petik tunggal S. Ini kalau yang mau kita input nanti adalah suatu string. Nah, karena panjang di sini adalah numerik, maka tidak perlu itu, jadi tutup kurung seperti ini. Yang di bawah untuk lebarnya juga seperti itu, menggunakan input, masukkan lebarnya seperti ini. Untuk di bawah, untuk luas, apakah kita perlu menggunakan input? Tidak perlu, karena ini sudah berupa output ya. Sudah menghitung dengan rumus P kali L, jadi tidak perlu diinputkan atau tidak perlu melakukan pemasukan data dari keyboard, karena si MATLAB-nya langsung menghitung luasnya dengan menggunakan rumus P kali L gitu ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan komentar, menambahkan input, jadi saya save dulu ya. Kita save, udah kita save. Sekarang kita run. Nah, ini muncul program menghitung luas persegi, masukkan panjangnya. Nah, kita masukkan 10, masukkan lebarnya misalnya 5. Nah, seperti itu ya. Jadi kita secara langsung ketika program itu dieksekusi mengetik memasukkan data dari keyboard. Kalau program sebelumnya di berkas script itu sudah kita tentukan sendiri berapa panjangnya dan berapa lebarnya gitu ya. Tadi kan 10 dengan 8. Kalau sekarang kita di dalam command window kita ngetik melakukan pemasukan data setelah program itu dieksekusi. Itu tadi karena kita pakai input. Baiklah teman-teman, segitu dulu video saya kali ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan, subscribe channel YouTube saya Desa Distia untuk terus mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi kalau saya sedang mengupload video terbaru. Untuk berbagi manfaat dari video ini, share video ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.